Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Pertanyaan ke-13. Apa arti Islam? Islam ialah berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah. Surat An-Nisa ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Surat Luqman ayat 22. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Maka Tuhan kalian ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kalian kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Surah Al-Hajj ayat 34. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, ikhwan ataupun akhwat yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita masuk kepada pertanyaan yang ke-13 ya. Ma ma'anal Islam? Apa definisi atau apa makna dari kalimat atau kata Islam? Penulis di sini menjawab. Al-jawab, ma'nahu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirk. Beliau mendefinisikan Islam yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Wal inqiyad lahu, dan tunduk dengan mentaati Allah. Wal khulus minasyirk, ya, dan terbebas dari syirik. Nah, yang diberikan definisinya oleh penulis di sini, jemaah sekalian, ini sebelumnya di pertanyaan yang sebelumnya penulis memberikan kepada kita tentang maratibuddin, kelas-kelas atau derajat-derajat di dalam agama, Islam, iman dan ihsan, ya. Dan penulis mengatakan wa kullu wahidin minha idza utliqa syamilad din kullah. Dan dari 3 derajat ini, Islam, iman, dan ihsan, kalau disebutin satu aja mewakili semuanya. Ya, kalau Islam disebut sendirian berarti mewakili ihsan dan iman. Ya, nah di sini ada 2 makna sebenarnya dalam Islam. Ada makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara umum, ya, itu adalah yang dikatakan penulis ini. Islam secara umum itu apa? Al-istislamu lillahi bitauhid. Kita berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Secara singkatnya, ya, Islam secara umum maknanya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Islam secara umum ini. Definisinya tuh tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan inilah, ya, yang dikatakan bahwa al-anbiya, para nabi ini, dinuhum wahid, agama mereka satu, Islam, yakni tauhid maksudnya. Islam secara apa? Umum. Adapun Islam secara khusus, ya, itu maksudnya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Islam secara khusus itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun definisi penulis di sini memang definisinya umum, karena penulis ingin memberikan informasi kepada kita tentang arti Islam secara global. Makanya di dalam Al-Quran, ya, Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah agar menjadi orang muslim. Orang yang apa? Yang tunduk kepada Allah dengan tauhid. Orang yang bertauhid, orang yang taat kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam dalam surat Al-Baqarah 128. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 128? Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah aku dan Ismail ini menjadi dua orang muslim. Apa maksudnya? Yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan Islam yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus. Ini umum nih, global, semua Nabi mengatakan itu. Nabi Yusuf alaihi salam, apa doanya di akhir-akhir kisah Nabi Yusuf? Wa tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, muslim. Ya, maksudnya adalah apa? Bertauhid. Juga perkataan para nabi-nabi dari Bani Israel dalam surat Al-Maidah 44. Pada surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahkumu bihan nabiyyun alladzina aslamu. Bani Israel ini dipimpin oleh nabi-nabi alladzina aslamu, yang Islam. Ya, jadi semuanya apa? Islam. Juga di dalam surat Al-Baqarah 123. Pada surat Al-Baqarah 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Nabi Yaqub alaihi salam berwasiat kepada anak-anaknya mengatakan, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian ini wafat kecuali dalam keadaan Islam. Islam apa yang dimaksud? Yakni bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Dan ini jamaah sekalian, definisi yang dikemukakan oleh penulis rahimahullah ta'ala, al-istislamu lillahi bitauhid, ya, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan ketaatan kepada Allah, wal khulus minasyirik, dan menjauhi perbuatan syirik. Kalau kita lihat, satu-satunya agama yang menyeru kepada tauhid ini cuma Islam memang. Makanya arti Islam secara global langsung yang muncul pertama apa? Tauhid. Karena semua agama selain Islam tidak ada yang menyeru kepada tauhid. Enggak Yahudi, enggak Nasrani, enggak Buddha, enggak Hindu, enggak apalagi Konghucu, enggak, semuanya udah enggak ada. Ya, yang memerintahkan untuk bertauhid itu hanya Islam. Cuma Islam doang udah. Enggak ada yang lain. Ya, dan ini salah satu kesempurnaan atau keistimewaan agama Islam. Satu-satunya agama yang memerintahkan kita untuk hanya ibadahnya kepada Allah. Banyak banget penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, banyak banget penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, wal inqiyad lahu bitta'ah. Selain beristislam, ya, tunduk dengan bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, seseorang itu juga dalam Islam harus memiliki kepatuhan. Ya, jadi dia bukan hanya orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dia. Tapi di samping itu dia membutuhkan untuk patuh terhadap perintah dan larangan Allah. Ya, dia harus patuh kepada perintah dan larangan Allah. Itu namanya apa? Ta'ah. Ya, yang lawannya ini adalah berpaling. Kalau taat lawannya apa? Berpaling. Itu yang keduanya. Yang ketiganya, wal khulus minasyirik. Jauh-jauh dari apa? Syirik. Ini harga mati untuk orang Islam.
Dia harus jauh-jauh dari syirik. Makanya kan kalau orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada selain Allah itu di saat mereka sedang lapang. Lagi nggak terlalu terdesak mereka beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau mereka lagi terdesak mereka minta ke siapa? Allah. Wa idza rakiba fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Saat mereka berlayar, lalu kapal mereka terombang-ambing dengan ombak, mereka minta dengan ikhlas kepada Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, selamatkan kami. Dan setelah ditolong oleh Allah, idza hum yusyrikun. Mereka balik lagi syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi syirik model begini juga, atau tauhid model begini, nggak boleh juga dalam Islam. Kadang tauhid, kadang kagak. Ya, kalau lagi nggak butuh apa-apa, minta sama yang lain. Tapi kalau lagi kepepet, minta kepada Allah. Ya, ini tauhid begini nggak boleh, gitu. Kita mesti tauhid full, totalitas tauhid, mau susah, mau senang, itu harus minta sama Allah. Ya, harus mintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang namanya al-istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulusu minasyirk, dan jauh-jauh dari yang namanya apa? Syirik. Ini ana yakin antum pada nonton semua videonya ini 2 atau 3 hari yang lalu. Ya kan? Apa itu? Pawang hujan. Insyaallah yang di sini ngerti bahwa itu sebuah kesyirikan. Tapi pertanyaannya, gimana perasaan kita atau gimana hati kita ngelihat ada orang yang berbuat kesyirikan? Kalau kita nggak marah, nggak kesel banget, ada yang salah dalam tauhidnya. Ukur aja tuh. Kita cuma lihat dan pawang hujan. Ini kalau biasa-biasa aja aneh nih. Kalau biasa-biasa aja aneh nih. Kita nggak ada kecemburuan sedikit pun dalam agama. Kita belajar bolak-balik tauhid syirik, tauhid syirik, tauhid syirik. Ada yang syirik biasa aja. Wala marah, biasa aja, nggak cemburu sama sekali. Ini ada kesalahan dalam tauhid ini. Berarti sangat kurang dalam mempelajari haknya Allah Jalla wa'ala. Ya, sangat kurang. Itu kalau nggak marah aja, itu tanda indikasi yang buruk jemaah. Nggak kesel, itu indikasi buruk itu. Ya, apalagi sampai membenarkan. Ini indikasi syirik, bukan indikasi yang nggak benar lagi. Ya, ini indikasinya syirik. Gimana seseorang Muslim, ya, dia bisa rela ada orang yang mengatakan saya mampu mengatur hujan. Orang jahiliyah dulu, kalau kita kan hujan terus biar berhenti. Kalau orang jahiliyah dulu kan di Arab, terbalik, biar hujan. Dulu di zaman jahiliyah kalau hujan itu mereka bilang apa? Mutirna binau'i kadza wa nau'i kadza. Kami dihujani karena bintang ini dan bintang itu. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Kemudian Rasul mengatakan kalau hujan, Rasul mengatakan apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Kami dihujani karena rahmat dan karunia dari Allah. Karena Allah yunazzilul ghais. Karena Allah yang turunin hujan. Allah juga yang bakal berhentiin hujan. Dan pasti namanya pawang hujan itu minta kepada selain Allah. Udah pasti. Ntar jinnya yang dorong-dorong tuh awan. Ya. Nah, pernah lihat di YouTube video itu? Bukan ini ya, bukan yang kemarin nih. Ada satu pawang hujan yang berbeda. Dia bilang ya bahwa saya ini caranya itu mesti ada ritual-ritual sebelum event itu berlangsung. Ada ritual yang kita buat gitu loh. Nanti di hari eventnya saya juga bikin ritual lagi. Kalau yang saya lihat di video itu dia bilang saya puasa kalau event itu. Ya Allah, puasa juga. Ya, tapi puasanya nggak lillah itu.
li syaitan, ya, buat setannya dia, ya. Dan dia bilang gitu loh, nanti kita minta kopi, minta teh, minta apel, minta ayam, segala macam. Itu deh, sajennya mereka udah. Ya, dan ini kesyirikan ini. Ya, kesyirikan. Ada yang nyaut. Buktinya manjur Ustadz. Berhenti hujan. Aneh event pakai pawang hujan berhenti hujan. Terus antum mau bilang benar gara-gara ada buktinya. Nggak gini caranya dalam Islam. Ya akhi, banyak orang berhasil kaya, bukti kaya, tapi nyolong. Antum bilang nyolong benar juga. Orang berhasil kaya, berhasil jadi miliarder, tapi korupsi. Mau bilang korupsi benar juga. Apakah semua jalan yang akhirnya menunjukkan bahwa ada keberhasilan di sana, jalannya benar? Enggak. Al-athar la yadullu ala sihatil amal. Adanya bukti-bukti itu tidak menunjukkan bahwa jalan yang dia lakukan itu benar. Kenapa dibenerin sama Allah? Tahqiqan lil ibtila, agar ujian bagi kita. Ini jadi, ini bener nggak hujan. Berhasil dia nggak hujan sama setan-setannya. Itu kan atas izin Allah. Ibtilaan, ujian bagi kita. Diuji hati kita. Yang tadinya udah ngaji bolak-balik ketemu pawang hujan udah dikata-katain, bener nggak hujan. Kan gedredek gitu ya. Waduh bener loh nggak hujan. Nah itu ujian tuh buat kita tuh. Makanya ada cerita, kalau nggak salah dengar dari Syekh Abdul Razak ya. Ada satu syekh, dia ngajar Kitab Tauhid. Ya, di kampung situ dia bilang hari sial di kampung itu hari Rabu. Karena syekhnya justru pengen ngelawan tradisi yang buruk ini gitu loh. Akhirnya dia keluar hari Rabu. Ya, safar hari Rabu. Safar Rabu kecelakaan. Balik lagi nggak jadi safar. Ya, muridnya bilang, "Syekh, Hasan ganti hari aja. Jangan Rabu. Rabu emang muskilah nih." Ya, kecelakaan lagi. Enggak, Syekh. Enggak ada hari yang buruk. Semua terjadi atas izin Allah, enggak bisa kita menimpakan kepada sebab hari-hari itu. Jalan lagi, hari Rabu lagi. Jalan Syekhnya. Kecelakaan lagi. Nah, ya. Enggak tahu kalau kita. Ya. Kecelakaan lagi, balik lagi. Muridnya minta lagi, Syekh, jangan jalan hari Rabu. Emang bener nih hari Rabu, kata masyarakat sini, hari yang tidak baik, hari sial. Ya, Pak, Syekhnya bilang, enggak, saya bakal jalan lagi hari Rabu. Jalan lagi hari Rabu, kecelakaan lagi. Bayangin mantu. Apa enggak ujian tuh? Kalau kita gimana tuh? Kayaknya bener, Bo nih. Bubar. Kayaknya bener, Bo nih emang. Sampai keempat kali, Syekhnya jalan hari Rabu lagi. Ya, dan di kali yang keempat, aman. Enggak kecelakaan lagi. Dia balik lagi dan dia bilang, lihat, gak ada apa-apa di hari Rabu. Gak ada apa-apa di hari Rabu. Itu udah takdir dari Allah aja udah. Saya mesti kecelakaan di hari Rabu. Gak ada urusan sama harinya gitu loh. Lihat. Emang ibtila buat kita, ujian buat kita kadang-kadang, apalagi ahli tauhid. Dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, wal khulus minasyirik. Namanya orang muslim harus jauh-jauh dari syirik. Wa ahlihi, dan pelaku syirik. Dua yang mesti dijauhi. Bukan hanya perbuatannya, tapi pelakunya juga harus jauh-jauh. Ya, pelaku-pelaku syirik ini harus jauh-jauh. Ya. Apalagi sekarang emang di mana? Di kita lah terutama ya. Ini pelaku-pelaku kesyirikan itu namanya memang kadang bagus-bagus. Jadi bisa diganti jadi guru spiritual, padahal dukun. Paranormal dibilang apa? Dukun dibilang paranormal gitu loh. Namanya bagus-bagus, itu mengkelabui kita tuh. Ya. Padahal nggak bisa hal-hal seperti itu dibuat ambigu, dibuat nggak jelas, harus jelas dia gitu. Ya. Pak, ini Islam. Ya, harus bertauhid, harus taat juga, jauh dari syirik dan pelaku syirik. Dalilnya, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Tidak ada yang lebih baik agamanya kecuali bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga firman Allah dalam surat Luqman, waman yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang yuslim, siapa yang berserah diri kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah memegang tali kekang yang kuat. Makanya ada riwayat, kalau riwayat Muslim, ada seorang tabi'in masuk ke Masjid Nabawi, dia bukan orang Madinah, dia masuk ke Masjid Nabawi. Saat dia masuk, ada satu orang lagi sholat, dan orang-orang yang lain ini lagi ngomongin orang yang lagi sholat itu. Tapi ngomonginnya baik. Hadza min ahlil jannah, itu yang lagi sholat tuh ahli surga. Sampai ini pendatang ini, tabi'in ini, dicolek sama orang-orang sekitar. Mau lihat ahli surga nggak? Lihat dia, mau lihat ahli surga? Iya, lihat itu yang lagi sholat, itu ahli surga tuh. Semua orang ngomongin dia. Ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga. Akhirnya, selesai dia sholat, dia balik lagi, pulang gitu. Ya, dikejar sama tabi'in ini. Dikejar, terus nanya, ya bahasa kita mungkin, Pak, maaf nih, ini tadi waktu Bapak lagi sholat, ya, orang-orang bilang Bapak nih ahli surga katanya. Ya. Kata orang ini, apakah kamu tahu alasan mereka mengapa berbicara seperti itu? Kata dia, saya nggak tahu. Akhirnya dicerita. Dulu, waktu di zaman Rasul SAW, ya, berarti dia siapa nih? Sahabat. Dulu waktu di zaman Rasul SAW, kata dia, saya pernah mendapatkan satu mimpi. Mimpinya itu saya di tengah taman yang begitu besar, dia bilang, luas banget. Ya, hijau. Dan di situ, di taman itu ada satu tiang yang begitu tinggi, dan di atas tiang itu ada satu tali yang terikat di sana. Lalu ada suara di belakang saya mengatakan, irtaqi, naik, panjat itu. Saya mengatakan, la astati', saya nggak mampu. Maka sosok itu menarik kerah baju belakang saya, diangkat gitu loh. Ya, diangkat, dipanjatin gitu, sampai akhirnya saya naik, dan di hadapan saya ada tali yang terikat di tiang tersebut. Sosok ini bilang lagi, istamsik, pegang yang kuat talinya. Saya pegang talinya, kemudian saya terbangun dari tidur saya, dia bilang. Begitu saya bangun, ternyata saya mendapati talinya ada di tangan saya, dia bilang. Saya langsung datang kepada Rasulullah SAW. Saya ceritakan apa yang saya dapatkan dalam mimpi saya dan talinya. Kemudian saya ingin meminta apa makna dari mimpi saya. Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah bin Salam. Nama sahabatnya Abdullah bin Salam. Ya Abdullah bin Salam. Ya. Innaka satamutu alal Islam. Tandanya, ya, kamu akan mati di atas Islam. Kenapa? Rasulullah SAW membawakan ayat ini. Ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Yang kamu pegang itu urwatul wuthqa. Subhanallah. Jadi orang ini, sahabat ini, wafatnya udah ketahuan. Wafat di atas Islam. Makanya orang-orang yang lain itu bilang apa? Mulai ahli surga nggak? Lihat ini. Karena matinya ketahuan. Matinya di atas Islam. Dan orang yang mati di atas Islam pasti masuk surga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qal fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Juga ayat yang terakhir yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, maka Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Dan jamaah sekalian, barakallahu fikum, ini bahagianya kita jadi orang Islam adalah karena tauhid yang ada dalam Islam. Bahagia ya jamaah. Wallah, ini nikmat dari Allah begitu besar. Antum dipilih sekarang, ya. Banyakkan agama di bumi ini, banyak agama. Ya. Pengikutnya juga banyak banget dan aneh-aneh gitu loh. Satupun agama yang ada selain Islam di bumi ini nggak ada yang bertauhid. Cuma Islam yang tauhid. Dan Allah pilih kita walillahil hamd dari miliaran manusia untuk bisa bertauhid kepada Allah.
Nggak ada yang tauhid. Nggak ada yang tauhid, nggak ada. Di India, orang nyembah sapi. Sapi. Air kencingnya diminum. Bahkan dia bilang, orang sono ya, dia bilang, sapi sama ibu saya baikan sapi ini. Ibu saya kalau nyusuin saya tuh pengen saya tumbuh besar. Jadi ya, ada pamrihnya. Kalau sapi lebih ikhlas. Ajib mah. Sapi yang bodoh dia bilang lebih mulia daripada ibunya. Bayangin. Ya, emang kesyirikan ini bukan hanya menggerogoti tauhid seseorang, tapi menggerogoti akal seseorang. Maka kita sampai bingung sama orang musyrik. Kok bisa musyrik sampai segitu dalamnya gitu loh. Ya, semua disembah. Ada yang nyembah patung. Dia batu diambil, dia pahat, dia bikin, jadi sembah. Edan. Kok bisa gitu loh. Wah, jelek lagi patungnya. Yang kalau kita pengen dibikinin gitu ya, Mas mau dibikinin prasasti nggak mau, dipahatnya jelek, kesel ente kan? Kesel. Tuhannya dibuat jelek. Ya, apa dewa-dewa segala macam kan, patungnya besar-besar. Tapi antum ngelihatnya nggak pernah adem kan? Ngeri. Subhanallah. Ini ajib. Tapi dia ridho itu bagi dia menjadi Tuhannya. Dulu kaum musyrikin, ya ada satu riwayat, kaum musyrikin dulu suka ngangkat Tuhannya kalau safar. Ya, satu waktu hilang. Ya. Syekh Saleh Sindi mengatakan, itu waktu hilang, di salah satu ketua safarnya bilang, tafaqqadu alihatakum. Cari-cari Tuhan kalian hilang. Ini kalimatnya jelek banget kan? Masa Tuhan hilang gitu. Dulu gitu tuh keadaannya. Ya. Subhanallah. Makanya alhamdulillah kita berada di atas apa? Tauhid. Ya. Lanjut. Pertanyaan ke-14. Apa dalil bahwa kata Islam meliputi arti agama secara utuh bila diungkapkan secara global? Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam bermula dengan dianggap asing dan suatu saat Islam akan kembali menjadi asing sebagaimana pada mulanya dahulu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Afdalul Islami imanun billah. Islam yang paling utama adalah beriman kepada Allah. Ya. Ini yang dikatakan penulis yang pertanyaan ke-14 ini, ad-dalilu ala anna al-Islam idza utliqa syamila ad-din kullah. Bahwa Islam kalau disebut sendirian itu mewakili seluruhnya. Mewakili iman, mewakili ihsan, mewakili amal yang batin, amal yang zahir, semua masuk dalam kalimat ini. Ya, kalau Islam berdiri sendirian, ya. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah, Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ya. Dan ini mesti selalu diingat. Al-Imran 19. Ya, Inna dina 'indallahil Islam. Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Islam doang yang benar satu. Karena kalau orang liberal itu hobinya Muslim. Orang dia kan Islam nih ceritanya. Iya kan? Tapi liberal. Ya, yang selalu didakwahkan sama dia apa? Agama semuanya sama. Ini ajib. Padahal seluruh agama selain Islam tidak ingin disamakan dengan Islam. Tapi lalu kenapa kita yang mesti sama dengan mereka? Mesti dihukumi sama dengan mereka, dipaksa sama dengan mereka. Ya akhi barakallahu fik. Orang Nasrani nyebut antum ini domba. Domba sesat lagi. Dia nggak mau disamain sama kita. Nggak mau dia disamain. Yahudi nyebut kita apa?
babi, ya, dia nyebut kita babi dan monyet, bayangin tuh. Dia nggak mau kan, Yahudi kita sama ya, jadi monyet dong aneh kata Yahudi, nggak bakal mau dia. Nasrani kita sama ya, oh enggak dong, aneh jadi domba kalau sama, domba tersesat, nggak mau dia. Lu terus kenapa kita yang mesti mau sama dengan mereka? Ini pemikiran aneh gitu ya. Dan apalagi dakwah yang mereka suka bilang itu apa? Karena Islam itu selalu merasa benar sendiri. Tidak ada satupun agama kecuali mereka yakin bahwa mereka benar sendiri. Ya emang begitu agama udah. Ya, padahal yang benar hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ya. Lalu dalil yang lainnya, bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban, dan dia akan kembali menjadi asing. Lanjutan hadisnya, fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang tersifati dengan asing ini. Dan asing ini teman-teman sekalian, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Asing ini itu kondisional tergantung dengan tempatnya. Mungkin di satu tempat Islam ini asing, di tempat yang lain tidak asing, dan ini berjalan terus dalam setiap harinya. Ya, mungkin di salah satu daerah lain di Indonesia Islam ini Ahlus Sunnah ini begitu asing, tapi tidak untuk di daerah sini misalnya. Biasa aja, nggak asing. Ya, nah. Pengertian ghuraba itu sendiri, sebagian para ulama mengatakan ghuraba itu ya adalah orang-orang yang baik di saat manusia buruk. Orang-orang baik saat manusia buruk. Jadi kita bisa jadi ghuraba secara individual ataupun rame-rame. Secara sendirian ataupun sama-sama. Pada saat antum ngantor di kantor, ya, itu satu kantor tidak ada yang sholat kecuali satu orang, yaitu kita. Maka di situ Anda gharib, Anda asing. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah Anda orang yang ghuraba. Karena dia benar di waktu orang-orang lagi nggak benar. Dan itu memang butuh butuh semangat yang tinggi ya, butuh kekuatan yang tinggi. Kadang kita nggak sanggup jemaah. Walaupun kita udah setiap hari sholat di masjid, tapi begitu kita nongkrong sama teman-teman kita ada 5 orang, ya 5 orang nongkrong semua nggak ada yang sholat di masjid. Zuhur azan nih, wala satu ada yang bangun, nggak ada. Itu biasanya kita juga ikut berat untuk bangun, apalagi pembicaraan lagi hot-hotnya. Ya, lagi seru-serunya, kita berat buat bangun. Tapi kalau kita mampu untuk bangun, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang asing. Ya, maka ini ghuraba ini luar biasa. Lawannya imma'ah namanya. Apa tuh imma'ah? Imma'ah itu ya, in ahsanan nas ahsant, wa in asa'an nas asat. Kalau orang-orang lagi baik, ente ikut baik. Kalau orang-orang lagi futur, lagi buruk, kamu juga ikut buruk. Ini imma'ah. Wala la takun ahadukum imma'ah. Jangan jadi orang imma'ah. Ngikut. Kita udah sholat nih. Terus dapat teman gak sholat. Gak sholat kita. Ini imma'ah. Dia baik kalau di waktu orang-orang baik. Dia ngaji, kalau teman-temannya ngaji. Kalau teman-temannya nggak ngaji, dia nggak bakal ngaji. Dia ke pengajian, kalau teman-temannya ikut pada ke pengajian, dia mau ngaji. Tapi kalau teman-temannya nggak ikut ke pengajian, dia nggak mau ngaji. Ini imma'ah. Dan kita diperingatkan untuk tidak menjadi orang imma'ah. Jangan begini jadi orang. Tapi memiliki apa? Prinsip. Jangan ikut-ikut orang. Ya, giliran orang baik kita baik, tapi giliran orang buruk kita buruk. Ya. Nah, hadis yang berikutnya yang diberikan oleh penulis, afdhalul Islam imanun billah, ya. Sebaik-baiknya Islam seseorang adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa iman kepada Allah termasuk Islam.
sebaik-baiknya Islam. Sebaik-baiknya Islam adalah iman kepada Allah. Berarti di sini Islam itu juga mewakili kalimat iman atau kata iman. Ya, ini lebih lebih menjelaskan lagi kepada kita bahwa kata Islam kalau disebutkan sendirian itu mewakili semuanya. Lanjut. Pertanyaan ke-15, apa dalilnya bahwa Islam didefinisikan sebagai rukun Islam yang 5? Bisa dijelaskan secara rinci? Dalilnya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang menceritakan pertanyaan Jibril alaihissalam kepada beliau berkaitan tentang penjelasan agama ini. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melakukan puasa bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bila engkau mampu melakukannya. Juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Akan tetapi di sini beliau mendahulukan haji daripada puasa Ramadan dan keduanya disebut dalam As-Sahihain. Baik. Ini pertanyaan ke-15 itu dalil ala ta'rifihi bil arkanil khamsa 'inda tafsil. Kalau tadi Islam secara umum, sekarang Islam secara khusus, ya. Islam secara khusus. Islam secara khusus itu adalah Islam yang didefinisikan dalam hadis Jibril. Ya, saat malaikat Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Fa akhbirni 'anil Islam." Kabarkan aku tentang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab mengatakan, "An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Syahadat, 2 kalimat syahadat. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian Ramadan, puasa. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan yaitu haji ke Baitullah. Juga hadis yang dibawakan oleh penulis, ya, di bawahnya penjelasan sedikit, bunyal Islamu 'alal khams. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, ya. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut 5 rukun yang telah disebutkan di hadis. Yang pertama, namun annahu quddimal hajj 'ala shaumi Ramadan. Haji didahulukan dibanding saum atau puasa Ramadan, ya. Jadi Islam secara tafsil, ya, berarti ini Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang sekarang harus berislam secara Islam yang khusus. Ya, orang sekarang harus berislam secara khusus. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidaklah ada satupun Yahudi dan Nasrani mendengar aku telah diutus, kemudian la yu'minu bi, kemudian dia tidak beriman kepadaku, mati dan dia tidak beriman kepadaku, illa kana min ashabin nar, kecuali pasti akan masuk neraka. Ya. Karena setiap orang di hari ini harus berislam secara apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Bersyahadat 2 kalimat syahadat, ya. Lalu setelah 2 ini dia menunaikan apa? Salat, setelah salat zakat, puasa Ramadan, dan haji. Azan ya. Baik, kita lanjut habis azan. Kalau ada pertanyaan bisa disalurkan ke depan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Pertanyaan ke-16, di mana kedudukan 2 kalimat syahadat dalam agama? Seorang hamba hanya bisa masuk ke dalam agama ini dengan 2 kalimat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi 'Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih.
Sesungguhnya sebenar-benar orang mukmin ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. An-Nur ayat 62. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar, mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Iya, barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang ke-16, ma mahallu syahadataini min ad-din? Apa keistimewaan atau apa seberapa besar dua kalimat syahadat di dalam agama? Penulis mengatakan la yadkhulul 'abdu fid din illa bihima. Ukuran besarnya adalah bahwa tidak ada satupun orang yang bisa masuk Islam dari kafir terus Islam kecuali dengan syahadatain, dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan syahadat jamaah sekalian itu artinya, ya, syahadatnya itu artinya adalah ikhbaru syai'in an ala ilmin au bi'ilmin wa yaqin. Menyatakan atau mengatakan sesuatu, menyatakan atau mengatakan sesuatu, ya, dengan ilmu dan keyakinan, dengan ilmu dan keyakinan, dengan ilmu dan keyakinan, dengan ilmu dan keyakinan. Jadi dalam syahadat, persaksian ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau bahkan seluruh persaksian dibutuhkan apa? 3 hal. Pertama, harus dikatakan atau dinyatakan. Dinyatakannya dengan apa? Dengan lisan. Makanya hukumnya wajib untuk ada orang misalnya dia kafir dari Nasrani atau dari agama yang lain mau masuk Islam, maka yang pertama kali diwajibkan baginya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia harus bicara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wajib hukumnya. Kalau dia nggak mau ngomong itu, maka dia tetap kafir. Wa in shalla wa in sham, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, dia kafir. Dia harus bilang dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ini wajib hukumnya. Selama dia tidak bisu. Kalau bisu nggak apa-apa. Tapi kalau dia bisa bicara, wajib hukumnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iya. Nggak bisa seorang masuk ke dalam Islam kecuali dengan mengucapkan kalimat ini. Diucapkan lalu ala ilmin. Di atas ilmu atau dengan ilmu. Ya, harus dalam persaksian kita harus tahu apa yang kita persaksikan itu apa. Itu ilmu namanya. Sekarang gini, misal kita jadi saksi di satu pengadilan misalnya. Kita jadi saksi. Apa yang akan kita katakan? Bukti apa yang akan kita katakan? Bukti dari hal yang kita ketahui kan. Harus yang kita ketahui. Syahadat juga sama. Ya, makanya orang kalau mau masuk Islam harus tahu dulu ilmu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa ilmunya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang butuh diketahui saat itu? Apa jamaah? Hah? Apa yang antum kasih tahu pertama kali dulu? Yang penting ini orang tahu ini dulu, biar sah. Ilmu an-nafy wal itsbat. Ya, penafian dan penetapan. Maksudnya apa? Menetapkan cuma Allah satu aja yang boleh disembah. Yang selain Allah kamu harus ingkari semuanya. Ini ilmunya nih jemaah. Jadi orang kalau masuk Islam, ini dulu nih yang pertama kali dia harus modal punya nih. Jadi la ilaha illallah dia nggak kosong. Dan walhamdulillah secara umum ya,
Orang-orang kufar itu kalau mau masuk Islam di negeri kita juga di Indonesia, banyak lah, tidak sedikit di antara mereka yang paham konsep ini. Kalau di Islam cuma satu nyembahnya, Allah aja. Ya, tapi tetap kita bakal bilangin dia dulu. Ini Islam nih, ini pokoknya yang pertama nih. Kamu harus menetapkan Allah saja yang boleh disembah, yang selain Allah nggak boleh. Haram hukumnya disembah dan mereka bukan Tuhan yang berhak disembah. Ini. Apalagi yang ketiga tadi? Dengan apa? Ilmu dan yakin. Orangnya bukan hanya tahu aja, tapi dia harus yakin. Itu namanya syahadat. Apapun yang dia persaksikan jamaah sekalian. Hatta dia jadi tadi tuh. Dia jadi saksi di pengadilan, maka 3 hal ini harus dia miliki. Dia mesti bicara tentang apa yang dia ketahui, ilmu, dan harus yakin dengan apa yang dia katakan. Kan makanya kalau di pengadilan, kalau nggak yakin saksinya, nggak bakal diambil sama hakimnya. Karena nggak bisa diambil satu saksi yang nggak yakin. Dia harus yakin. Misal ada perzinahan dan dia menjadi saksi dalam perzinahan tersebut. Ya, dia bilang saya melihat dia berzina. Dia harus tahu zina itu apa. Ya, zina itu dukhul, masuk. Ya, kalau dia nggak yakin, pasti persaksiannya batal. Oh nggak tahu, dia sih cuma lihat dia check in doang di hotel. Nah, enggak, ini batal persaksiannya. Walaupun dia tahu zina itu apa, tapi dia nggak yakin. Ini persaksiannya batal. Makanya kalimat syahadat ini butuh 3 hal tadi. Diucapkan dengan ilmu dan yakin. Ya. Dan ini yang dibutuhkan oleh seseorang yang mau masuk Islam. Umirtu an uqatilan nas hatta an yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi mereka sampai mereka mau bersyahadat la ilaha illallah. Kalau fa'idha fa'alu dhalik, kalau mereka udah syahadat, apa kata Rasulullah SAW? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh diambil hartanya, kecuali dengan cara Islam. Ya, bukan berarti orang kafir itu boleh kita tumpahkan darahnya, boleh kita ambil hartanya. Ya, yang boleh seperti itu cuma satu, kafir harbi aja, yang ikut perangnya aja. Ya, yang ikut perangnya aja. Jadi pada saat dia ikut perang, Muslim versus kafir misalnya. Seperti kejadian siapa? Sa'ad ya kalau nggak salah. Usama. Ya. Seperti kejadian Usama. Orang ini udah kepergok, ya. Si kafir ini telah membantai banyak dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kalau tidak salah juga memutuskan salah satu tangannya atau jarinya Usama kalau tidak salah. Ini hadis riwayat Muslim. Akhirnya orang ini kepergok sudah sama Usama. Ya, kepergok sama Usama itu tinggal dituncep aja udah, mati selesai. Tapi begitu mau dituncep dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayo. Kalah Usama, bantai sekali. Ternyata dikabarin ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Usama akhirnya tetap membunuh tentara tadi yang udah bilang syahadat ya Rasulullah. Panggil Usama. Kata Rasulullah SAW, Usama benar. Kamu tetap bunuh dia. Tujuan kita perang itu bukan untuk cincang-cincang orang, bukan. Islam untuk perang bukan butuh cincang-cincang orang, jemaah. Tapi untuk menyadarkan mereka la ilaha illallah. Begitu tujuannya dapat, selesai perang. Ini dapat tujuannya, mau la ilaha illallah. Kata Usama, ya Rasulullah, dia nih ngomong la ilaha illallah di depan pedang saya. Tadi waktu ngebunuhin sahabat-sahabat nggak ngomong la ilaha illallah. Begitu depan pedang saya, takut dia. Dia bilang la ilaha illallah. Rasulullah SAW mengatakan, hal syaqaqta qalbah. Kamu belah dadanya, kamu tahu niatnya dia. Subhanallah. Ini jemaah kalau kita mau main perasaan, bener siapa? Ya Usama.
Cuma Islam ini bukan gini caranya, subhanallah. Islam ini hanya menghukumi zahirnya manusia aja. Dia bilang la ilaha illallah, dia sholat tuh, udah selesai muslim. Kata Rasulullah SAW, hal syaqaqta qalbah, kamu belah dadanya wahai Usama. Di situ Usama merasa salah, ya. Dan yang parahnya adalah Rasulullah SAW terus mengulang kepada Usama satu perkataan. Kata Rasulullah SAW, ma taqulu yawmal qiyamati idza ja'at la ilaha illallah. Ma taqulu yawmal qiyamati idza ja'at la ilaha illallah. Ma taqulu ya Usama la ilaha illallah idza ja'at yawmal qiyamah. Wahai Usama, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah jika datang la ilaha illallahnya dia sebagai hujjah? Apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah, wahai Usama? Kalau la ilaha illallahnya datang sebagai hujjah, apa yang akan kamu katakan di hadapan Allah di hari kiamat? Kalau la ilaha illallahnya datang sebagai hujjah bagimu. Subhanallah. Apa kata Usama? Aku berharap di hari itu aku belum jadi orang Islam. Yang saya didesak terus sama Rasulullah SAW. Lihat ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ini besarnya syahadat. Orang yang tadi kita perangi, begitu selesai dia ngomong la ilaha illallah, nggak boleh ditebas sama sekali. Islam larang. Usama kena marah sama Rasulullah SAW. Urusan ini jemaah sekalian. Darah seorang muslim itu mahal, ya. Kayak ini mahal atau keistimewaan perkataan syahadatain minad-din, ya. Dan jamaah sekalian, barakallahu fikum, ini pengajian terakhir sebelum kita libur di bulan Ramadan. Insyaallah kita berarti ketemu lagi di bulan Syawal insyaallah. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Jalla wa Ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik untuk bisa tetap berikut pengajian, berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.